bukan urusan kamu. Alia! Ketika Fauzan terluka, Rindu mengobatinya sehingga membuat Fauzan menjadi dejavu. Dia ingat dulu Rindu pernah melakukan hal yang sama, yaitu mengobati tangan Fauzan yang sedang terluka setelah menolong Rindu dari gangguan anak buah Denny. Kini Fauzan mencoba kembali melakukan pendekatan pada Rindu. Demi kenangan indah mereka pada saat dulu, Fauzan meminta Rindu untuk mengatakan padanya jika Rindu membutuhkan bantuan. Sepertinya hati Rindu sudah mulai sedikit melunak. Dia menjawab bahwa dia akan mengatakan pada Fauzan jika suatu saat nanti sedang membutuhkan bantuan. Fauzan lega mendengar jawaban dari Rindu. Sementara itu, Indra tidak menyerah untuk terus berusaha merebut Cantik dan Anggun dari Alia. Dia tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman dari Denny maupun Alia. Indra akan berusaha untuk mencari cara agar bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Dan kini Cantik dan Anggun sudah mulai di brainwash oleh Bu Rati dan Carla agar menentang mama mereka. Alia benar-benar makin emosi karena mereka berdua berhasil mendoktrin Cantik dan Anggun agar tidak mau didekati dan dimanfaatkan lagi olehnya. Alia semakin stres dan depresi. Belum lagi Indra yang terus mencoba merebut Cantik dan Anggun darinya. Alia semakin pusing. Dan di suatu jalan yang sepi, motor Adi diikuti oleh anak buah Denny. Mereka melakukan penyerangan pada Adi yang sedang berusaha mencari tahu siapa sosok Indra yang sebenarnya dan ada hubungan apa antara Indra dan Denny. Adi terjerembab jatuh setelah didorong oleh anak buah Denny. Fauzan terkejut ketika mendapati Alia sedang berada di dalam kamarnya dan mengacak-acak barangnya. Fauzan berteriak kepada Alia sehingga membuat Alia tersentak kaget. Dengan lantang Fauzan bertanya apa yang Alia lakukan di dalam kamarnya. Fauzan semakin terkejut ketika Alia mengambil tas dari dalam lemarinya. Fauzan kembali bertanya, hendak dibawa kemana tas itu? Alia tidak sudi memberitahu Fauzan dan malah mendorong tubuh Fauzan yang berusaha menghalang-halangi langkahnya. Fauzan yang masih lemah akibat luka di perutnya jatuh terlentang di atas kasur. Dia gagal mencegah Alia pergi dengan membawa tas dari lemarinya. Di luar kamar, Bu Rati dan Carla merasa penasaran dengan kegaduhan yang didengarnya dari kamar Fauzan. Dan Carla sudah mulai terang-terangan menentang Alia. Dia sudah cukup muak dengan tingkah Alia yang semakin menggila. Sayangnya Carla tidak memiliki cukup bukti untuk menjebloskan Alia ke kantor polisi. Dengan penuh keyakinan Carla mengatakan kepada Alia bahwa sepandai-pandainya Alia menutup bangkai, suatu saat nanti pasti bau busuknya akan tercium juga. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat nanti akan terjatuh juga. Alia kesal mendengar ucapan Carla yang mulai berani menentangnya.